Eka Dona Theodora Makagansa. Saya Anadila Rustan. Saya Rizka Minadoro. Saya Blessy Meili Sumampo. Dan saya Aymar Daniel Golung. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengumpulan data secara rutin dan sewaktu-waktu. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Pengumpulan data secara rutin umumnya dilakukan oleh petugas unit kesehatan, akan tetapi pengumpulan data secara rutin juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Bentuk lain dari pengumpulan data secara rutin adalah registrasi vital. Adapun pengumpulan data sewaktu-waktu umumnya dilakukan melalui survei cepat dan studi-studi khusus. Suatu sistem informasi kesehatan umumnya menggunakan kombinasi dari dua cara, yaitu baik metode rutin maupun metode sewaktu-waktu. Alasannya adalah karena adanya perbedaan sifat dan kegunaan dari masing-masing metode tersebut. Metode pengumpulan data sewaktu-waktu seperti sensus atau survei dengan sampel besar umumnya memerlukan biaya banyak, peralatan canggih, dan tenaga pelaksana yang terlatih. Cara apapun yang digunakan, yang penting data yang dikumpulkan adalah data yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi, dan indikator untuk dapat menetapkan data yang sesuai dengan indikator yang dibutuhkan, maka indikator yang sudah ditetapkan dalam pokok bahasan 3 selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk kebutuhan data. Misalnya sebagaimana contoh berikut, informasi ada angka kematian bayi, proporsi anak balita dengan gizi baik, ada juga presentasi penduduk yang tidak merokok, presentasi rumah sehat, lalu ada rasio bidan terhadap penduduk. Lalu ada juga indikator itu ada jumlah bayi mati, jumlah kelahiran hidup, jumlah anak balita dengan gizi baik, lalu ada juga jumlah seluruh anak balita, jumlah penduduk tidak merokok, ada juga jumlah seluruh penduduk, jumlah rumah sehat, lalu ada jumlah bidan dan jumlah penduduk. Kerap kali metode sewaktu-waktu digunakan untuk menjajaki penyebab-penyebab dan kekurangan atau kelemahan yang teridentifikasi dari pelaporan rutin. Suatu survei sederhana yang dilakukan terhadap para ibu mengungkapkan informasi bahwa bagi seluruh ibu tidak masuk akal untuk membawa anaknya yang tidak sakit ke puskesmas. Di daerah-daerah di mana penggunaan sarana kesehatan rendah, informasi yang didapat dari sistem informasi yang berbasis sarana atau pelayanan kesehatan saja akan sangat menyesatkan. Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melengkapi dalam kaitannya dengan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena metode sewaktu-waktu digunakan untuk mengumpulkan data dari keseluruhan masyarakat, maka dalam membuat instrumennya harus diperhatikan juga instrumen yang digunakan dalam metode rutin. Jadi, antara metode rutin dan metode sewaktu-waktu tidak hanya pada tingkat pangkalan datanya, melainkan juga sampai ke tingkat analisis dan penyusunan informasinya. Pengumpulan data secara rutin dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pengumpulan data unit kesehatan, kedua, pengumpulan data masyarakat, dan ketiga, pengumpulan data registrasi penduduk. Memang terdapat tumpang tindih di antara ketiga jenis pengumpulan, sehingga umumnya sistem informasi kesehatan selalu menggunakan gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data unit kesehatan. Jenis pengumpulan data rutin yang paling umum adalah pengumpulan data berbasis pelayanan atau unit kesehatan. Dalam hal ini, data dicatat oleh petugas-petugas kesehatan yang bertugas di unit kesehatan sambil melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Contoh data minimal yang perlu dicatat dan dikumpulkan oleh pasien atau klien di unit kesehatan adalah identitas yang berupa nama, alamat, jenis kelamin, usia,
kepala atau anggota keluarga, dan status sosial ekonomi keluarga. Misalnya, buruknya mutu data yang terkumpul, terlalu banyaknya waktu petugas kesehatan yang tersita untuk pencatatan, bahwa agregat data tidak mencerminkan gambaran kesehatan secara umum. Salah satu cara untuk mengatasi masalah mutu data untuk tingkat administrasi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan titik-titik sentinel. Dari titik-titik ini, diminta untuk dilaporkan data yang lebih lengkap sebagai tambahan terhadap pencatatan dan pelaporan data yang berlaku secara umum. Untuk itu, staf dari sejumlah unit kesehatan terpilih untuk diberi pelatihan secara khusus dan disupervisi secara khusus juga untuk mengumpulkan dan melaporkan data tertentu. Jika dirasakan bahwa unit-unit kesehatan di daerah terpencil tidak memungkinkan untuk memberikan data yang cepat dan akurat, maka pendekatan sentinel ini cukup baik untuk dilakukan, khususnya untuk surveillance penyakit. Masalah lain dari pengumpulan data rutin yang juga kita jumpai adalah terpecahnya sistem menjadi sistem-sistem pengumpulan data khusus, program-program kesehatan. Sistem-sistem khusus itu cenderung berjalan sendiri-sendiri sebagai sistem-sistem informasi atau vertikal. Misalnya, pemberantasan malaria memiliki sistem informasi vertikal sendiri, demikian pula pemberantasan tuberkulosis, imunisasi, penyehatan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya itu pengumpulan data masyarakat. Nah, untuk pengumpulan data masyarakat ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu di antara lain, pertama, yaitu memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat oleh petugas kesehatan atau oleh kader kesehatan. Nah, kedua itu mendapatkan data yang mewakili tentang derajat kesehatan dan lingkungan, termasuk kelahiran dan kematian, keadaan pertanian, keadaan pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu membantu perencanaan pelayanan kesehatan agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, sebagaimana dikemukakan di atas. Nah, pengumpulan data masyarakat dapat merupakan perluasan dari pengumpulan data rutin pelayanan kesehatan. Untuk petugas-petugas kesehatan yang bertugas di masyarakat seperti pada sanitarian dan bidang yang selalu berkunjung ke keluarga-keluarga atau menyelenggarakan pelayanan di desa-desa. Nah, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pencatatan dan pengumpulan data masyarakat. Nah, akan lebih efisiensi itu apabila mereka dapat dibantu oleh para kader kesehatan. Selanjutnya itu data dasar dan data kesehatan dari keluarga tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu identitas keluarga. Nah, identitas keluarga itu berisi tentang alamat lengkap, termasuk desa dan kecamatannya. Nah, yang kedua yaitu anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini termasuk itu kepala keluarga, istri atau suami, anak, dan lainnya yang dirinci ke dalam nama, jenis kelamin, tanggal lahir atau usia, pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, kondisi kesehatan atau penyakit kronis, gizi, cacat fisik, cacat mental, dan perilaku sehat. Dan dimana itu merokok atau tidak merokok, pecandu nafsa atau tidak, mandi per hari, sikat gigi per hari, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu kepesertaan kepala keluarga dan atau istri atau suami dalam keluarga berencana menjadi peserta atau tidak, dan metode kontrasepsi apa yang digunakan. Yang keempat yaitu fasilitas kesehatan lingkungan keluarga, yang dimana itu ada rumah, sumber air, jamban, tempat sampah, kandang ternak, dan lain-lain. Dan yang kelima itu keadaan ekonomi keluarga, yaitu pada penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga, untuk kesehatan
dalam per hari atau per minggu atau per bulan, dan status ekonomi, di mana apabila termasuk keluarga miskin atau bukan. Nah, yang terakhir itu yang keenam. Yang keenam itu kepesertaan kepala keluarga dan istri atau suami dalam pembiayaan kesehatan praupaya, di mana itu praupaya yang diikuti dana sehat atau akses atau JPKN atau lainnya. Pengumpulan data dari registrasi penduduk juga merupakan bagian penting dari pengumpulan data secara rutin. Bersama dengan data sensus, data registrasi penduduk merupakan sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Instrumen pengumpulan data mutu dan digunakan atau tidaknya data yang dikumpulkan secara rutin sangat ditentukan oleh relevansi, kesederhanaan, dan tata letak atau layout dari instrumen pengumpulan data tersebut. Nah, di tingkat manajemen unit kesehatan, data dikumpulkan dalam rangka membantu staf unit kesehatan untuk mengambil keputusan-keputusan operasional. Nah, keputusan-keputusan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, keputusan yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan keputusan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Tujuan utama dari pencatatan pelayanan kesehatan adalah untuk mengumpulkan data bagi perencanaan dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di unit kesehatan. Sebagai bagian dari sistem informasi rutin berbasis unit pelayanan kesehatan, data untuk manajemen sistem kesehatan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu yang pertama melalui data agregat yang diperoleh unit-unit kesehatan, dan yang kedua melakukan pengumpulan data primer. Nah, data primer yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh petugas-petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan secara bertahap sambil melakukan supervisi dan bimbingan. Merancang dan melaksanakan pengumpulan data. Dalam proses penataan kembali sistem informasi kesehatan rutin, perencanaan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data rutin dilakukan segera setelah setahap identifikasi kebutuhan informasi dan indikator. Nah, perencanaan yang bertanggung jawab dalam hal ini harus menjawab sejumlah pertanyaan praktis, misalnya saja yang pertama, instrumen pengumpulan data apa saja yang diperlukan dan berapa banyak masing-masingnya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi. Nah, yang kedua, apakah instrumen yang telah ada dapat digunakan atau dimodifikasi? Yang ketiga, jika diperlukan instrumen baru, bagaimana membuatnya? Dan yang keempat, bagaimana cara memperkenalkan instrumen pengumpulan data yang baru? Nah, menjawab terhadap pertanyaan itu jelas akan menentukan ruang lingkup dan waktu yang dibutuhkan untuk pendataan kembali sistem informasi kesehatan rutin. Biasanya, instrumen pengumpulan data yang telah ada tidak sama sekali diabaikan. Nah, melainkan ditinjau untuk dimodifikasi. Dengan begitu akan banyak dihematkan waktu dalam pembuatan instrumen pengumpulan data. Baik, itulah hasil video dari kami. Sekian dan terima kasih.